Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu materi tentang surah Al-Adiyat. Nah, surah Al-Adiyatnya namun belum kita selesaikan ya untuk materinya, karena kemarin kita baru saja menghafal surah Al-Adiyat. Baik, sekarang kita akan mempelajari materi tentang surah Al-Adiyat. Nah, surah Al-Adiyat silahkan kalian buka dari halaman 3. Nah, buku kalian yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, surah Al-Adiyat terdiri atas 11 ayat. Surah Al-Adiyat termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, jadi surah Al-Adiyat ini ada 11 ayat. Nah, surah Al-Adiyat juga termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa? Karena surah Al-Adiyat diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi surat Al-Adiyat ini turun ketika Nabi Muhammad belum hijrah ke kota Madinah. Kemudian surah Al-Adiyat diturunkan sesudah surah Al-Asr. Nah, nama Al-Adiyat diambil dari kata Al-Adiyat yang terdapat pada ayat pertama. Surah ini artinya kuda yang berlari kencang ya. Nah, jadi surah Al-Adiyat ini yang pertama terdiri dari 11 ayat, kedua diturunkan di kota Mekah dan tergolong surah Makkiyah. Nah, kemudian yang keempat, surah Al-Adiyat itu turun ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Dan surah Al-Adiyat ini diturunkan sesudah surah Al-Asr. Dan arti surah Al-Adiyat itu yaitu kuda yang berlari kencang. Nah, kemudian pokok-pokok surah Al-Adiyat adalah, nah jadi isi tentang surah Al-Adiyat ini berisi tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ingkar dan yang sangat mencintai harta benda. Jadi surah Al-Adiyat ini menjelaskan tentang ancaman Allah bagi manusia yang cinta terhadap dunia namun lupa akan akhirat. Itulah isi tentang surah Al-Adiyat. Nah, kemudian berikut adalah isi kandungan surah Al-Adiyat. Nah, yang pertama, Allah bersumpah dengan kuda. Kuda memiliki perangai terpuji yang tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Karena itu kuda dijadikan kendaraan untuk perang bagi orang Arab. Kuda mempunyai pengaruh pada jiwa kaum mukmin. Nah, jadi dalam surah Al-Adiyat ini isi kandungannya ada sumpah Allah terhadap kuda. Nah, karena kuda ini dijadikan sebagai kendaraan untuk perang bagi orang-orang Arab, dan kuda ini mempunyai pengaruh kepada jiwa kaum mukmin. Kaum mukmin itu ialah orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, terdapat ajakan untuk memiliki kuda dan berlatih dengan untuk berjuang di jalan Allah. Nah, jadi dalam surah Al-Adiyat ini isi kandungannya itu mengajarkan kita untuk memiliki kuda. Nah, perlu kalian ketahui berkuda itu merupakan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuda ini merupakan olahraga yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, kelanjutan dari sumpah tersebut adalah penjelasan tentang tabiat manusia. Manusia mengingkari nikmat dan lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat, sehingga hal itu membuatnya tidak tunduk pada perintah hukum-hukumnya. Nah, jadi isi kandungan yang ketiga tentang surah Al-Adiyat ini, jadi manusia itu selalu mengingkari nikmat yang Allah berikan, tidak pernah bersyukur, sehingga menimbulkan Allah itu sangat murka terhadap manusia. Jadi kita sebagai manusia harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana cara menerapkan syukur kita kepada Allah? Salah satunya yang pertama mengucapkan alhamdulillah ketika diberikan nikmat oleh Allah dan melakukan sholat. Sholat itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, manusia sangat mencintai harta yang dapat membuatnya menjadi kikir dan meninggalkan infak. Bahkan manusia bersungguh-sungguh mencari harta sampai bersedia membinasakan dirinya demi harta. Jadi isi kandungan surah Al-Adiyat ini juga menjelaskan tentang manusia yang selalu mencintai dunia yang lupa akan akhirat. Banyak harta contohnya tidak mau bersedekah, banyak harta lupa sholat, lupa melakukan kebaikan. Nah itu yang termasuk cinta dunia. Ingat, orang yang cinta dunia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang kelima, manusia lebih memperhatikan urusan dunia dan berpaling dari urusan akhirat. Nah jadi isi kandungannya yang kelima hampir sama dengan yang keempat. Jadi manusia terlalu cinta terhadap dunia sehingga lupa akan akhirat. Nah yang keenam, manusia ingkar dan pura-pura lupa kepada Allah, mengetahui apa yang terjadi jika keluar dari kuburnya dan apa yang ada pada dirinya. Allah dengan jelas mengetahui niat, kemauan, kebaikan, dan keburukan setiap manusia. Yang ketujuh, isi kandungan surah Al-Adiyat yaitu manusia seringkali mengingkari nikmat yang telah Allah berikan. Kebanyakan mereka akan terus mengingat musibah yang pernah menimpanya. Mereka melupakan nikmat padahal nikmat itu melimpah ruah, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Nah jadi manusia ini sering lupa terhadap nikmat Allah yang Allah berikan. Kebanyakan mereka ini yang tidak beramal soleh dan tidak beriman hanya terus mengingat musibah yang pernah menimpanya. Jadi dia akan selalu lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang kedelapan, isi kandungan surah Al-Adiyat itu ialah tabiat manusia sangat mencintai harta. Nah jadi hati-hati ya, kita sebagai manusia ini pesannya ialah jangan sampai terlalu cinta dengan dunia atau harta. Ingat, kita selain kita harus mencintai akhirat dan juga mencintai dunia, harus seimbang. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dalam ayat tersebut kita diperintahkan agar selalu ingat akhirat dan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah, tugas kalian pada hari ini silahkan kalian buka halaman 13 dan halaman 14. Kalian kerjakan ya pilihan ganda yaitu bagian A dan kalian kerjakan juga bagian B. Nah, jadi tugas kalian pada hari ini yaitu mengerjakan evaluasi pelajaran 1, bagian A dan bagian B. Mungkin materi hari ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.